Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Kita boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, kami bernafas, kami hidup, itu semua adalah anugerah kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya fisik jasmani kita yang perlu dijaga, tapi jiwa kita pun harus kita pelihara agar baik dan sehat. Umumnya kita tidak mau disebut memiliki gangguan jiwa atau sakit jiwa. Tapi tanpa sadar, kita seringkali punya sifat atau sikap tertentu yang menjurus kepada kondisi kejiwaan yang sakit. Dan bila kita tidak mengatasinya, dapat menjadi semakin parah. Ada beberapa tanda jiwa yang sakit yang dapat dilihat dan diketahui. Pertama adalah dari raut wajah. Walaupun tidak selalu bisa menunjukkan kondisi jiwa, tapi sorot mata dan sinar wajah secara keseluruhan bisa menunjukkan apakah seseorang punya masalah dengan jiwanya, seperti misalnya punya kemarahan, dendam, kepahitan atau kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran atau ketakutan. Yang kedua, dari perkataan. Ucapan yang keluar dari mulut bisa menunjukkan kondisi jiwa seseorang. Apakah kata-katanya menyakiti orang lain, mengutuki, atau menyalahkan keadaan, marah pada diri sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dari sikap hidup, seperti misalnya mengurung diri, tidak mau bertemu orang lain, malas untuk berkegiatan, tidak punya semangat, kehilangan motivasi, lebih banyak berdiam, atau sebaliknya, banyak sekali bicara dan sering marah atau memaki. Terlalu sibuk bekerja sampai lupa pada keluarga. Yang keempat, respons terhadap keadaan. Seperti misalnya tidak dapat mengendalikan diri atau dikuasai oleh emosi yang negatif. Dan yang kelima, dari kebiasaan buruk. Seperti misalnya minum minuman keras, kecanduan pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Setiap kita perlu menyelesaikan masalah yang menyebabkan jiwa kita mengalami sakit. Dan solusi yang terbaik dan tepat hanya akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga tertulis, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Setiap masalah dalam hati dan luka-luka batin serta berbagai masalah yang berhubungan dengan kondisi hati atau jiwa kita dapat disembuhkan oleh Tuhan, asalkan kita mau datang dan berserah penuh kepadanya. Kalau kita punya masalah penyakit secara jasmani, biasanya kita akan beristirahat atau meminum obat atau vitamin, pergi ke dokter, meminta nasihat dari ahli medis. Tapi bila sakit secara jiwani, seringkali kita tidak sadar dan membiarkannya begitu saja. Padahal kondisi jiwa yang sakit tidak boleh dibiarkan. Kita harus mengatasinya dengan baik agar jiwa kita tetap dalam kondisi yang sehat. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa kekhawatiran pun merupakan tanda bahwa jiwa kita sedang sakit. Dan bila itu tidak diatasi, kekhawatiran bisa menjadi stres dan berujung pada depresi. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengalami sukacita, pengampunan, pemulihan, dan aliran-aliran air hidup memancar dari dalam hati kita, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Oleh kuasa Roh Kudus kita berbuah, dan ada perubahan dalam jiwa kita, membuat kita terbebas dari segala belenggu kepahitan, kekecewaan, amarah, dendam, kesedihan, dan segala sesuatu yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang pada Tuhan Yesus. Akui apa yang kita alami saat ini. Perasaan-perasaan apa yang mencoba menguasai kita. Dan serahkan hati kita, serta semua pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, agar kita diubahkan, kondisi jiwa kita disembuhkan, luka-luka batin kita dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan serta membaharui kita menjadi ciptaan yang baru, yang hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekalipun ada keadaan yang sulit dan yang menantang yang kita alami, tapi jiwa kita akan selalu tetap kuat, selalu sehat di dalam Tuhan. Kita dapat atasi dan hadapi semua perkara di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan solusi atas setiap pergumulan hidup kami. Kami akui kondisi hati atau jiwa kami seringkali mengalami keadaan di mana kami dikuasai dengan perasaan-perasaan khawatir, takut, ada kepahitan, ada dendam, ada amarah, ada segala hal yang tidak baik. Karena itu saat ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan dan mohon pemulihan, pembaharuan yang daripada-Mu. Bekerjalah ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami, agar kami kembali baik, kondisi jiwa kami sehat, dibaharui, penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur, karena Tuhan melepaskan dan memberikan kami kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong agar semua yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap organ tubuh yang sakit, dari kepala sampai ujung kaki, mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir dan bekerja saat ini. Dan kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, agar tangan Tuhan bekerja, memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.